Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, subscriber. Jumpa lagi dengan Kabo. Edisi kali ini spesial untuk pejuang SIMAK UI. Ini pembahasan matematika dasar SIMAK UI 2021. Soalnya nggak ada yang susah, biasa aja. Gampang semua malah. Bukan sombong, bukan. Tapi biar semangat, karena jujur kalau kalian udah baca pembahasan atau lihat pembahasan di buku Kabo, pembahasan soal SIMAK UI tahun-tahun sebelumnya, pasti soal-soal ini bisa kalian lalap habis. Oh ya, untuk video pembahasan lainnya lengkap bisa kalian akses di aplikasi Math Solar. Bisa di-download di Play Store, gratis buat kalian. Persembahan spesial dari tim Math Solar. Untuk memudahkan kamu semua mengikuti ujian masuk perguruan tinggi negeri dan ujian-ujian lainnya. Di sana ada ringkasan materi, kumpulan soal, bahkan video pembahasan sudah tersusun sistematis. Oke, selamat berjuang, semoga sehat dan sukses selalu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nomor 1. Jika A sama dengan 2 log akar X, B sama dengan akar pangkat 3 dari X, log akar pangkat 4 dari Y, dan C sama dengan akar pangkat 3 dari Y, logaritma akar 2, maka nilai dari A, B, C sama dengan... Oke, pertama bentuk-bentuk akarnya kita buat jadi eksponen ya. Jadi A-nya itu 2 log akar X itu X pangkat setengah. Dikali B itu akar pangkat 3 dari X, atau bisa kita buat X pangkat sepertiga logaritma akar pangkat 4 dari Y, atau Y pangkat seperempat. Lalu dikali dengan C, akar pangkat 3 dari Y, jadinya Y pangkat sepertiga, logaritma akar dari 2, atau 2 pangkat setengah. Untuk ke step berikutnya, ingat sifat A pangkat M, logaritma B pangkat N itu jadinya N per M dikali A log B. Tinggal kita terapin aja bentuk ini. Jadi sama dengan setengah dikali 2 log X dikali, yang ini seperempat dibagi sepertiga. Jadinya langsung aja ya, 3 per 4 dari X logaritma Y, terakhir dikali setengah dibagi sepertiga, langsung kita buat jadi 3 per 2 dikali Y logaritma 2. Sampai sini konstantanya setengah dikali 3 per 4 dikali 3 per 2 itu jadinya 9 per 16. Sedangkan untuk jabarin bentuk logaritmanya, satu lagi sifat yang kita pakai adalah A logaritma B dikali B logaritma C itu sama dengan A logaritma C. Jadi bentuk yang ini 2 log X dikali X log Y itu jadinya 2 log Y. Nah, 2 log Y dikaliin Y log 2. Pakai sifat ini lagi dapatnya jadi 2 log 2. 2 log 2 1. Jadi jawabannya ya 9 per 16. Jawabannya yang C. Nomor 2. Jika solusi dari 4 plus 3X plus 2X kuadrat sama dengan 0 adalah A dan B, persamaan kuadrat yang akar-akarnya seper B dan seper A adalah... Ini kalau mau pakai cara cepatnya, persamaan kuadrat yang akar-akarnya saling berkebalikan dengan ini adalah tinggal tuker aja posisi A dan C-nya, atau posisi dari konstanta dan koefisien dari X kuadratnya. Tuker aja 4 sama 2. Jadi tinggal 2 ditambah 3X ditambah 4X kuadrat. Jawabannya yang E. Selesai. Kalau pakai cara betulannya gini. Kalau persamaan kuadrat AX kuadrat plus BX plus C sama dengan 0, akar-akarnya X1 sama X2, ini kan X1 tambah X2 sama dengan min B per A, kemudian X1 kali X2 sama dengan C per A. Lalu kalau ada persamaan kuadrat yang akar-akarnya alfa sama beta, berarti kan persamaan kuadratnya itu bisa dibuat dari X min alfa dikali X min beta sama dengan 0. Kalau dikaliin jadinya X kuadrat, kemudian ini min alfa dikali X jadi min alfa X, kemudian X dikali min beta jadi min beta X. Kalau min sama X-nya dikeluarin, berarti di kurungannya masih ada alfa plus beta. Begini, terakhir konstantanya min alfa kali min beta hasilnya alfa beta sama dengan 0.
Jadi untuk membentuk suatu persamaan kuadrat itu bisa didapat dari kalau kita mengetahui hasil jumlah dan hasil kali akar-akarnya. Oke, balik lagi ke sini. Kalau persamaan kuadrat ini akar-akarnya A sama B, maka kita punya A plus B atau jumlah akar-akarnya itu sama dengan min dari koefisiennya X dibagi koefisien dari X kuadrat. Jadi min 3 per 2 taruh di sini. Min 3 per 2. Sedangkan AB, perkalian akar-akarnya, itu C per A, konstanta dibagi koefisien dari X kuadrat. Jadi 4 dibagi 2, hasilnya 2. Nah, di soal ini yang diminta adalah persamaan kuadrat yang akar-akarnya 1/B sama 1/A. Kita namain aja 1/A-nya itu alfa, kemudian 1/B itu beta. Lalu di sini kita cari nilai dari alfa tambah beta dan nilai dari alfa kali beta. Alfa tambah beta, alfanya ganti 1/A, betanya ganti 1/B. Kita samain penyebutnya, jadinya A tambah B dibagi AB. Sama dengan A tambah B-nya ganti min 3 per 2, AB-nya ganti 2. Min 3 per 2 dibagi 2, jadinya min 3 per 4. Lalu kita cari alfa kali beta. Alfanya itu 1/A dikali betanya itu 1/B, maka hasilnya tinggal 1/AB. AB-nya sama dengan 2, jadi ini 1/2. Nah, nilai alfa tambah beta min 3 per 4 sama alfa kali beta setengah, masuk aja ke sini. Hasilnya jadi X kuadrat min dari min 3 per 4X ditambah alfa kali betanya setengah sama dengan 0. Supaya nggak ada perperan, semua ruas kita kaliin aja sama 4. Jadinya X kuadrat dikali 4 jadi 4X kuadrat. Min ketemu min jadi plus, 4 di bawah habis ya. Jadi tinggal 3X. Kemudian setengah dikali 4 itu 2. Sama dengan 0. Jawabannya cocok ya, yang E. Nomor 3. Jika A, B, C adalah 3 suku berurutan suatu deret aritmetika, nilai X yang memenuhi persamaan ini adalah, oke, perhatiin di sini. Dari 3 bilangan A, B, C membentuk deret aritmetika, misalkan bedanya itu D, maka dari A ke B itu adalah ditambah D. Kemudian B ke C itu juga ditambah D. Nah, lihat di sini. B min C itu kan jadinya minusnya D ya. Kalau C min B kan D. Berarti B min C itu minus D. Jadi koefisien X kuadrat. Lalu ditambah C min A. C min A itu berarti 2D. Jadi di sini 2DX ditambah A min B. Lihat. A ke B itu kan ditambah D. Berarti A min B itu minus D. Jadi ini tinggal minus D sama dengan 0. Lalu semua ruas kita bagi aja dengan min D. Jadi kan koefisien X kuadrat positif dan D-nya hilang semua. Karena kita mau nyari nilai X. Jadi sesudah dibagi min D, hasilnya jadi X kuadrat min 2X plus 1 sama dengan 0. Ini kan kalau disederhanain bentuk dari X min 1 kuadrat sama dengan 0. Jadi X min 1 sama dengan 0, X-nya sama dengan 1. Dapat jawabannya yang D. Nomor 4. Jika fx sama dengan 6 min 3x pangkat 3 dan fogx sama dengan min 3x pangkat 3 plus 6x kuadrat plus 24x min 18, nilai dari g min 2 sama dengan, oke, kita jabarin dulu bentuk fogx. Fogx itu kan sama dengan f dari gx. Fogx-nya kita ganti ini, kita tulis ulang ya. Min 3x pangkat 3 ditambah 6x kuadrat ditambah 24x min 18 sama dengan, kan fx-nya sama dengan 6 min 3x pangkat 3. Jadi fgx ini x-nya tinggal diganti jadi gx ya. Jadi 6 minus 3 dikali gx pangkat 3. Berikutnya yang ditanya nilai dari G min 2. Jadi X-nya kita ganti aja jadi min 2. Kemudian biar nggak capek nulis, G min 2-nya kita buat aja jadi G aja. Kalau X-nya diganti min 2, ini min 2 dipangkatin 3 jadi min 8. Min 8 dikali min 3 itu jadinya 24. Ditambah,
Ini 6 dikali min 2 kuadrat. 6 dikali 4 hasilnya 24 juga. Kemudian 24 dikali min 2 hasilnya min 48 dikurang 18. Sama dengan 6 dikurang 3G pangkat 3. Ini 24 ditambah 24 dikurang 48 habis. Min 3G pangkat 3 ke kiri jadi 3G pangkat 3 sama dengan 6 ditambah 18. Jadi G pangkat 3 sama dengan 6 tambah 18, 24. 3-nya ke kanan jadi ini per 3. G pangkat 3 sama dengan 8. Maka G-nya sama dengan 2. G itu tadi kan G dari min 2. Sama dengan 2, jadi jawabannya yang E. Nomor 5. Nilai A agar sistem persamaan ini memiliki banyak solusi adalah gini. Kalau ada sistem persamaan terdiri dari 3 persamaan begini, dia akan memiliki banyak solusi kalau salah satu persamaan itu bisa dinyatakan sebagai kombinasi linier dari 2 persamaan yang lain. Atau bisa juga kalau ada salah satu persamaan itu kelipatan dari yang persamaan lainnya. Perhatiin persamaan 1 dan persamaan 3. Di sini X1, X1, 2X2, 2X2, berarti salah satu kemungkinannya kalau persamaan yang pertama itu saling berkelipatan atau bahkan sama persis dengan persamaan yang ketiga. Kalau sama persis berarti tinggal buat 2-nya sama dengan A. Kalau dicek untuk 2 sama dengan A atau A sama dengan 2 ke X3, di sini koefisiennya 1, di sini koefisiennya A kuadrat min 3. Kalau disamain berarti 1 sama dengan A-nya ganti 2, 2 kuadrat min 3 ini benar. Jadi saat A sama dengan 2, persamaan 1 dan persamaan 3 itu saling berkelipatan. Artinya sistem persamaan ini akan memiliki banyak solusi. Jadi jawabannya yang A sama dengan 2, E. Nomor 6. Nilai dari persamaan sin kali tangen theta plus cos theta plus cos theta per 1 min sin kuadrat theta sama dengan, oke, sinnya biarin aja. Kemudian jangan lupa tangen itu bisa dinyatakan dalam bentuk sin per cos. Sedangkan kotangen kebalikannya tangen berarti kebalikan sin per cos. Berarti cos per sin. Ditambah dengan cos theta per, nah ingat deh, kan identitas trigonometri yang paling dasar itu sin kuadrat plus cos kuadrat sama dengan 1 ya. Berarti 1 min sin kuadrat itu bisa dibuat jadi cos kuadrat theta. Sama dengan sin theta, bagian yang kurung itu kita samain penyebutnya. Jadi gabung aja sin theta dengan cos theta-nya. Nah, atasnya kan berarti jadinya sin dikali sin plus cos dikali cos. Sin kali sin jadinya sin kuadrat. Cos dikali cos jadinya cos kuadrat. Kemudian ditambah dengan cos theta dibagi cos kuadrat theta berarti cosnya buang 1 aja ya. Jadi 1 dibagi cos theta. Nah ini sin kuadrat theta ditambah cos kuadrat theta jadinya 1. Sedangkan ini sin theta bagi sin theta juga 1. Jadi yang ini tinggal 1 dibagi cos ditambah 1 bagi cos. Udah sama-sama bawahnya cos 1 tambah 1 jadi 2. 2 dibagi cos theta. Sepercos itu nama lainnya sekan. Jadi 2 sekan theta. Jawabannya yang E. Nomor 7. Nilai dari 3 plus 1 kali 3 kuadrat plus 1 kali 3 pangkat 4 plus 1 kali 3 pangkat 8 plus 1 dibagi dengan 3 pangkat 16 min 1 sama dengan, untuk ngerjain soal ini kita bisa aja ngitung manual ya. 3 tambah 1, 4, dikali 3 kuadrat itu 9 tambah 1, 10, 4 kali 10, 40 dan seterusnya. Cuma agak takes time. Ini kita triknya tinggal kali aja pembilang dan penyebutnya dengan 3 min 1. Kemudian ingat sifat kalau ada A plus B dikali dengan A min B itu hasilnya A kuadrat min B kuadrat. Dengan ini maka bagian yang atas nih 3 min 1 dikali 3 plus 1 ini hasilnya jadi 3 kuadrat min 1. Kemudian 3 kuadrat min 1 dikali dengan 3 kuadrat plus 1 ini hasilnya jadi 3 pangkat 4 min 1. Lanjut lagi 3 pangkat 4 min 1 dikali 3 pangkat 4 plus 1. Hasilnya jadi 3 pangkat 8 min 1. Terakhir 3 pangkat 8 min 1 dikali 3 pangkat 8 plus 1. Jadinya
3 pangkat 16 min 1. Dari sini dapat penjabaran yang atas semua ini hasilnya 3 pangkat 16 min 1. Bagian bawahnya 3 dikurang 1 hasilnya 2. Kemudian dikali dengan 3 pangkat 16 min 1. 3 pangkat 16 min 1-nya tinggal dicoret. Hasilnya tinggal 1/2 atau setengah. Jadi jawabannya yang D. Nomor 8. Jika X 4Y adalah suku berurutan dari deret aritmetika dan X 3Y adalah suku berurutan dari deret geometri. Nilai dari X plus 5 per Y ditambah Y plus 5 per X sama dengan. Oke, untuk kerjaan soal ini ingat ciri dari barisan aritmetika itu bedanya selalu tetap. Beda itu U2 min U1, bisa juga U3 min U2. Kalau U2-nya geser ke kiri jadinya 2U2, U1-nya geser ke kanan jadi U1 plus U3. Sedangkan untuk barisan geometri yang jadi ciri adalah rasionya tetap. Rasio itu U2 dibagi U1 sama dengan U3 dibagi U2 dan seterusnya. Kalau dikali silang jadinya U2 kuadrat sama dengan U1 kali U3. Oke, dari sini maka kita punya 2 kali U2 berarti 2 kali 4 jadinya 8. Itu sama dengan U1 tambah U3 yaitu X plus Y. Sedangkan untuk deret geometrinya U2 kuadrat berarti 3 kuadrat 9 sama dengan U1-nya X, U3-nya Y. Kita coba jabarin yang ditanya dengan dua informasi ini, yaitu X plus Y sama dengan 8 dan X kali Y sama dengan 9. Pertama kita samain dulu penyebutnya. Bawahnya jadi X kali Y. Atasnya tinggal kali silang ke sini ya. X-nya kali X plus 5, Y-nya kali Y plus 5 hasilnya. X dikali X plus 5 itu jadinya X kuadrat plus 5X ditambah Y plus 5 kali Y jadinya Y kuadrat plus 5Y. X kuadrat plus Y kuadratnya itu kita bongkar jadi X plus Y kuadrat. Kalau X plus Y kuadrat kan jadinya X kuadrat ditambah 2XY ditambah Y kuadrat. Masih ada kelebihan 2XY ya, biar nggak ngerubah nilai. Maka bentuk X plus Y kuadrat itu harus dikurangi dengan 2XY. Berikutnya, 5X ditambah 5Y, 5-nya bisa kita keluarin. Jadi masih sisa X plus Y dibagi dengan X kali Y. Sekarang kita tinggal substitusi nilai X plus Y jadi 8, X kali Y jadi 9 ya ke sini. Dapat X plus Y-nya ganti 8, 8 kuadrat, dikurang 2 kali XY, 2 kali 9, ditambah 5 kali X plus Y. X plus Y-nya ganti 8 lagi, dibagi dengan X kali Y yaitu 9. Hasilnya jadi 8 kuadrat itu 64, dikurang 2 kali 9 itu 18, plus 5 kali 8, 40, dibagi 9. Oke, 64 dikurang 18 itu kan 46. 46 ditambah 40 jadinya 86. Bawahnya tetap 9. Jadi ini dia hasilnya. 86/9 yang B. Nomor 9. Jika A, B adalah pusat dan C adalah jari-jari dari lingkaran yang persamaannya X kuadrat plus Y kuadrat min 4X plus 6Y min 3 sama dengan 0, maka A log C sama dengan, ada dua cara. Cara pertama kalau hafal rumusnya ya, X kuadrat plus Y kuadrat plus AX plus BY plus C sama dengan 0. Maka pusat lingkaran dengan persamaan tersebut adalah min setengah A, min setengah B. Sedangkan jari-jarinya itu sama dengan akar dari 1/4 A kuadrat ditambah 1/4 B kuadrat min C. Kalau kita terapin rumus ini, maka kita punya pusatnya adalah min setengah A. Berarti min setengah kali min 4 hasilnya 2, min setengah B. Min setengah dikali 6 hasilnya min 3. Sedangkan jari-jarinya sama dengan akar dari min setengah A dikuadratin jadi 1/4 A kuadrat. Ini dikuadratin ya hasilnya 4 ditambah 1/4 B kuadrat atau hasil dari min setengah B ini dikuadratin, min 3 dikuadratin hasilnya 9
min C. Jadi min 3, hasilnya plus 3. 4 tambah 9 tambah 3 jadi 16. Akar dari 16 itu adalah 4. Yang ditanya apa? Yang ditanya nilai dari A log C. A-nya itu absis pusatnya, yaitu 2 logaritma C. C itu tadi jari-jari. Dapat tadi jari-jarinya 4. 2 log 4 sama dengan 2. Atau kalau nggak apa rumusnya, ya nggak masalah juga ya. Kita tinggal jabarin bentuk persamaan umum lingkaran ini ke persamaan bakunya. Persamaan baku lingkaran yang pusatnya di A, B, kemudian jari-jarinya adalah C, itu adalah X min A dikuadratin ditambah Y min B kuadrat sama dengan R kuadrat. Jadi bentuk ini kita buat ke bentuk ini. Caranya, yang ada X-nya kita kumpulin dulu, jadi X kuadrat min 4X, kemudian yang Y dikumpulin, ditambah Y kuadrat plus 6Y, sisanya pindah ke kanan. Si min 3 ke kanan jadinya plus 3. Nah, cara ngerubahnya gampang nih, tinggal kita buat bentuk begini aja dulu. Temannya X, itu kan min 4. Min 4 dibagi 2, jadinya min 2. Kenapa ini dibagi 2? Karena kalau ini dikuadratin kan jadinya X kuadrat min 2 kali X kali 2. Dapatnya min 4X ini. Cuma di sini masih ada plus 2 kuadrat plus 4. Berarti dari sini ke sini itu ditambah 4 nih. Kalau sebelah kirinya ditambah 4, maka sebelah kanannya juga harus ditambah 4. Dengan cara yang sama, di sini Y kuadrat plus 6Y, kalau dibuat bentuk kuadrat sempurna, setengahnya 6 itu kan 3. Jadi di sini Y plus 3. Y plus 3, kalau dikuadratin jadinya Y kuadrat plus 2 kali Y kali 3, jadi 6Y aman, ditambah 3 kuadrat. Berarti ini perlu ditambah 9. Kalau ruas kiri tambah 9, berarti ruas kanan juga ditambah 9. Ini jadinya ini jadinya ini, 4 tambah 9, 13. 3 tambah 13 itu sama dengan 16. Jadi R-nya sama dengan akar dari 16, 4. Karena bentuk yang di sini itu adalah R kuadrat. Pusatnya di sini berarti 2, Y min 3 ya. Jadi sini min 3. Pusatnya 2,3, jari-jarinya 4. Persis yang kita dapat dengan cara ngapalin rumus. Nggak masalah ya. Cuma sebaiknya mengerti dari mana rumus ini muncul. Itu dengan melengkapkan kuadrat ya. Step-stepnya sama seperti ini. Nomor 10. Jika dibuat 5 angka acak dari angka 1, 2, 3, 4, dan 5, peluang angka di kedua ujung sama-sama ganjil atau sama-sama genap adalah, oke, perhatiin di sini ada 1, 2, 3 angka ganjil, atau kita tulis saja 3 ganjil, sedangkan yang genapnya ini 2 dan 4. Ada 1, 2. Ada 2 yang genap. Kemudian mau disusun bilangan 5 angka atau 5 digit. Yang ujungnya dua-duanya ganjil atau dua-duanya genap. Berarti kita bagi 2 kasus. Yang pertama kalau dua-duanya ganjil atau dua-duanya genap. Kalau ujungnya dua-duanya ganjil, kan ganjil ada 3 ya. Berarti untuk yang depan 3 cara, belakang 2 cara. Kita tulis dulu. Depan 3 cara, belakang 2 cara. Sampai sini, dari 5 angka, itu udah kepake 2 kan? Jadi tinggal 3 sisa yang available ya, yang bisa dipakai. Di sini bisa 3 angka yang tersisa, jadi tinggal 2 lagi sekarang, taruh di sini. Sisanya di sini tinggal 1 cara, nggak ada cara lain. 3 kali 3, 9, 2 kali 2, 4. 9 kali 4, 36. Untuk kemungkinan kedua, kalau ujungnya sama-sama genap. Genapnya ada 2 angka, berarti di depan ada 2 pilihan, di belakang ya tinggal 1, karena cuma ada 2 angka genapnya. Dari 5 angka udah dipakai 2, sisanya sama seperti tadi ya. Di sini masih ada 3 angka yang bisa dipakai di sini. Kalau udah dipilih 1 di situ, sisanya tinggal 2, terakhir nggak ada pilihan lain, tinggal 1. 2 kali 3 kali 2, hasilnya 12. Jadi keseluruhannya ada 48 cara. Di soal ini yang diminta berapa peluangnya. Peluang suatu kejadian itu sama dengan kejadian yang diinginkan, di situ ada 48 cara, dibagi seluruh kejadian yang mungkin. Seluruhnya di depan bisa 5 cara, dari 5 bilangan semuanya bisa di depan. 1 udah ditaruh di depan, untuk angka kedua tinggal 4 cara, selanjutnya tinggal turun aja ya. Dari opsi jawaban bawahnya 10 semua, kita sisain 5 sama 2, 10 tuh ya. Sisanya tinggal 48 dibagi 12, hasilnya 4.
Jadi peluangnya adalah 4/10. Jawabannya yang D. Nomor 11. Setiap sisi pada sebuah persegi bertambah dengan laju 6 cm per second. Berapakah perubahan luas persegi ketika luasnya adalah 25 cm persegi? Oke, kalau panjang sisi persegi itu kita misalin X, maka laju pertambahan sisi persegi itu setiap detiknya adalah dx per dt, diketahui sama dengan 6. Yang diminta perubahan luas persegi ketika luasnya 25. Luas persegi itu kan berarti kalau sisinya X, luasnya X kuadrat. X kuadratnya 25 berarti saat X-nya 5. Karena yang diminta adalah perubahan luas. Berarti D per dt dari luasnya. Luas persegi itu X kuadrat. Turunan dari X kuadrat adalah 2X. Jangan lupa turunan X terhadap T-nya. Sampai sini kita tinggal substitusi X-nya diganti 5, kemudian dx per dt-nya diganti 6. Hasilnya 2 dikali 5 dikali 6. 2 kali 5, 10. 10 kali 6, 60. Jadi perubahan luasnya setiap detiknya adalah 60 cm, yang E. Nomor 12. Jika P1, Q1 dan P2, Q2 adalah titik-titik pada grafik Y sama dengan X pangkat 3 min X kuadrat yang garis singgungnya mendatar, maka nilai P1 plus Q1 plus P2 plus Q2 adalah, baik, untuk mencari gradien garis singgung itu kan didapat dari turunan ya, Y aksen sama dengan 3X kuadrat min 2X. Nah, garis mendatar itu adalah garis yang gradiennya 0. Jadi kita tinggal buat Y aksen sama dengan 0 untuk menentukan berapa nilai X-nya. Ini X-nya kita keluarin 1, jadi masih ada 3X min 2. Yang ini X-nya sama dengan 0. Yang sebelah sini 3X min 2 sama dengan 0, berarti X-nya sama dengan 2 per 3. X itu absisnya ya, berarti absisnya di sini kan P1 sama P2. Kita buat aja. P1-nya 0, di sini P2-nya sama dengan 2 per 3. Bebas, mau ini P2, ini P1 nggak masalah. Nah, untuk nyari Q1 sama Q2-nya, Q1, Q2 itu kan Y-nya. Jadi kita tinggal substitusi P-nya ke sini nih. Jadi dapat untuk P sama dengan 0 atau X-nya 0, maka Y-nya 0 pangkat 3 min 0 kuadrat, hasilnya sama dengan 0 juga. Kemudian Q2 itu didapat dengan mensubstitusi nilai X menjadi 2 per 3. Jadi 2 per 3 pangkat 3 hasilnya 8 per 27 dikurang dengan X kuadrat. Berarti 2 per 3 dikuadratin. 2 dikuadratin 4, 3 dikuadratin 9. Jadi 4 per 9. Atau kalau dibuat per 27, 8 per 27 di sini berarti tetap 8 min. Nah 9 ke 27 kan dikali 3 ya. Berarti atasnya kita kali 3 juga. 4 kali 3 kan 12. Jadi minus 4 per 27. Udah dapat P1, Q1, P2, Q2. Masukin aja ke yang ditanya nih. P1, 0 tambah Q1, 0 tambah P2-nya 2 per 3 tambah Q2-nya minus 4 per 27. 0-nya aman, jadi tinggal kita samain penyebutnya ya, 27. 2 per 3, 3-nya jadi 27, berarti dikali 9. Artinya 2-nya juga harus dikali 9. 2 kali 9, 18. Dikurang 4. 18 dikurang 4, 14. Bawahnya 27. 14 per 27. Jawabannya yang D. Nomor 13. Jika matriks A ini, maka nilai dari A pangkat 2022 sama dengan... Oke, ini tipe soal untuk mencari pola dulu ya. Kemudian dari polanya kita baru bisa nebak posisi yang ditanya. Ini diketahui A-nya. Berarti kita bisa dapat A kuadrat itu sama dengan A100, 210, 301 dikali lagi dengan matriks A itu sendiri. Hasilnya 1, 2, 3, 0, 0, 1, 0, 0, 1. Hasilnya adalah... Untuk ngaliin dua matriks, batasin ya. Matriks yang depan itu menentukan baris, yang belakang menentukan kolom. Biar nggak nyebrang-nyebrang, kita batasin. Untuk baris pertama, kolom pertama, lihat elemen baris pertama dan kolom pertama. Jadi 1 kali 1, 1 ditambah 2 kali 0, 0, 3 kali 0, 0. Jadi 1 tambah 0 tambah 0 hasilnya 1.
Tapi sebelumnya ini matriks diagonal atas ya. Matriks diagonal atas itu matriks yang dari diagonalnya ke atas doang, yang ada isinya sisanya 0 di sini. Jadi matriks diagonal atas adalah di bawahnya diagonal utama 0, di atasnya bebas. Nah, perkalian dua matriks diagonal atas, pasti hasilnya juga matriks diagonal atas. Jadi, elemen yang ini udah nggak usah dihitung lagi, pasti 0. Elemen yang di bawahnya diagonal utama. Berikutnya kita cari elemen baris pertama, kolom kedua. Baris pertama, kolom kedua. 1 kali 2 itu 2, 2 kali 1, 2, 3 kali 0, 0. Jadi 2 tambah 2 tambah 0 hasilnya 4. Untuk baris kedua, kolom kedua, lihat baris kedua, kolom kedua. 0 kali 2, 0, 1 kali 1, 1, 0 kali 0, 0. Jadi 0 tambah 1 tambah 0 dapatnya 1. Untuk elemen baris pertama, kolom ketiga, lihat baris pertama, kolom ketiga. 1 kali 3, 3, 2 kali 0, 0, 3 kali 1, 3. Jadi 3 tambah 0 tambah 3, dapatnya 6. Kemudian untuk baris kedua, kolom ketiga, lihat baris kedua, kolom ketiga. Dapat 0 kali 3, 0, 1 kali 0, 0, 0 kali 1, 0, 0 semua ya. Jadi di sini 0. Terakhir baris ketiga, kolom ketiga. Lihat baris ketiga, kolom ketiga. 0 kali 3, 0. 0 kali 0, 0. 1 kali 1, 1. 0 tambah 0 tambah 1. Hasilnya 1. Ini dia matriks A kuadrat. Untuk matriks A kali 3 itu didapat dari matriks A kuadrat dikali dengan matriks A. 1, 0, 0, 2, 1, 0, 3, 0, 1. Sama kayak tadi, biar teliti kita batasin baris dan kolomnya. Jadi hasilnya matriks berukuran 3 kali 3 juga. Untuk baris pertama, kolom pertama, lihat. Baris pertama ini, kolom pertama ini, berarti 1 kali 1, 1. 4 kali 0, 0. 6 kali 0, 0 juga. Jadi 1 tambah 0 itu 1. Ini elemen yang di bawah diagonal utama kayak tadi ya, 0, 0 semua ya. Karena ini dua matriks diagonal atas juga. Oke, berikutnya baris pertama, kolom kedua. Lihat baris pertama, kolom kedua. 1 kali 2, 2. 4 kali 1, 4. 6 kali 0, 0. Jadinya 2 tambah 4 tambah 0. Dapat 6. Kemudian untuk baris kedua, kolom kedua. Lihat baris kedua, kolom kedua. 0 kali 2, 0. 1 kali 1, 1. 0 kali 0, 0. Jadinya 0 tambah 1 tambah 0. Hasilnya 1. Untuk baris ke-1, kolom ketiga. Lihat baris ke-1, kolom ketiga. 1 kali 3, 3. 4 kali 0, 0. 6 kali 1, 6. Jadinya 3 tambah 0 tambah 6. Dapat 9. Lanjut, baris kedua, kolom ketiga. Lihat baris kedua, kolom ketiga. 0 kali 3, 0. 1 kali 0, 0. 0 kali 1, 0. 0 semua ya. Jadi di sini 0. Terakhir, baris ketiga, kolom ketiga nih. Lihat baris ketiga, kolom ketiga. 0 kali 3, 0. 0 kali 0, 0. 1 kali 1, 1. 0 tambah 1, hasilnya 1. Oke, sampai sini yang bisa disimpulkan adalah diagonal utamanya ini 1 semua. Kemudian di A kuadrat 1 semua juga. Di A pangkat 3 juga 1 semua. Sampai sini semua jawaban betul. Oke, kemudian di bawahnya 0 semua, jadi biarin aja. Ini tadi gue jabarin detail semua elemennya supaya mereview atau melancarkan hitungan kalian untuk menentukan perkalian dua matriks ya. Sedangkan nanti kalau udah lancar, udah nggak perlu lagi nih ngitung yang di bawahnya diagonal utama karena pasti 0 semua ya. Dan dari jawabannya pun udah nggak perlu lagi nentuin diagonal utama, oke? Tinggal yang di atasnya diagonal utama ini. Kita lihat baris pertama, kolom kedua. Untuk A sama dengan 1, ini 2. Untuk A kuadrat jadi 4. Untuk A pangkat 3 jadi 6. Itu kan bilangan kelipatan 2 ya. Jadi kita bisa buat 2 kali N. Sekarang gimana untuk baris pertama, kolom ketiga? Untuk A pangkat 1 atau aja, di sini 3. Untuk A pangkat 2, di sini jadi 6. Untuk A pangkat 3, dia jadi 9. Itu semua bilangan kelipatan 3. Jadi bisa dibuat 3N. Yang ditanya adalah A pangkat 2022. Di sini kesimpulannya
A pangkat 2022 itu elemen baris pertama. Kolom keduanya adalah 2 kali N, berarti 2 kali 2022 dapatnya itu 4044. Sedangkan untuk elemen baris pertama kolom ketiganya itu 3N, berarti 3 dikali 2022 dapatnya 6066. Jadi yang cocok adalah yang E. Nomor 14. Jika fx sama dengan x kuadrat plus x plus 3 pangkat sepertiga, maka kita mau cek pernyataan 1, 2, 3, 4, mana benar mana salah ya. Yang perlu diingat adalah fungsi f itu akan turun kalau turunan pertamanya lebih kecil dari 0. Sedangkan f itu akan naik, syaratnya f aksennya lebih besar dari 0. Intinya kita perlu turunannya, jadi dari fx ini kita tentuin turunannya. F aksen X itu sama dengan sepertiganya ke depan, kemudian X kuadrat plus X plus 3-nya. Pangkatin sepertiga kurang 1 ya, jadinya min 2/3 dikali dengan turunan dari X kuadrat plus X plus 3. X kuadrat diturunin 2X, X-nya turun jadinya 1. 3 turun jadi 0 ya. Lalu kita cari pembuat nolnya. Jadi f aksennya kita buat 0 dulu. Ini sebagai batas di garis bilangan sebelum kita nentuin plus minusnya atau naik turunnya. Di atas itu ada 2x plus 1. Bagian bawahnya ada 3 dari yang ini. Kemudian pangkat minus itu pindah ke bawah ya. Jadi x kuadrat plus x plus 3 pangkat 2/3. Nah, perhatiin dari yang bawah. Persamaan x kuadrat plus x plus 3 itu D-nya atau diskriminannya. Diskriminan itu yang B kuadrat min 4AC ya. Di situ D-nya sama dengan 1 kuadrat min 4 kali 1 kali 3. Jadinya 1 min 12. Dapat D-nya itu minus. Nah, D minus itu yang namanya bentuk definite. Atau selalu bernilai. Bernilai apa? Plus apa minus nih? Tergantung koefisien dari x kuadratnya. Karena di sini 1 ya, koefisien x kuadrat kan nggak ada nih. Berarti ada 1 di sini, artinya plus, berarti bentuk x kuadrat plus x plus 3 itu bentuk definite positif. Artinya ini selalu bernilai positif untuk x berapapun. Jadi kita tinggal buat yang 2x plus 1 aja. 2x plus 1 sama dengan 0, berarti x-nya sama dengan min setengah. Kalau dibuat garis bilangan, di sini min setengah. Uji titik deh, atau boleh juga ngelihat koefisien mangkat tertingginya di sini positif, berarti dari kanan tandanya positif atau plus, kemudian sini ganti tanda min. Turunan pertama min itu fungsinya turun, turunan pertama plus itu fungsinya naik, berarti di sini pergerakan fungsinya turun terus naik. Pernyataan pertama, f turun pada 0 sampai 2. Pada interval 0 sampai 2 seharusnya kurvanya naik. Jadi pernyataan pertama salah. Untuk pernyataan kedua, f naik pada interval min 2 sampai 10. Min 2 sebelah sini, 10 sebelah sini. Harusnya pergerakan kurvanya turun terus naik. Jadi pernyataan kedua juga salah. Ini 3 pasangan 1 ya, 1 salah pasti 3 salah. Kalau mau dicek, f turun pada min 1 sampai 0, min 1 kan sebelah sini, 0 sebelah sini. Harusnya fungsinya turun terus naik juga. Jadi yang ketiga juga salah. Otomatis yang keempat aja yang betul ya, karena nggak mungkin salah semua. Kalau mau dicek, f naik pada interval 1 sampai 2. 1 sebelah sini, 2 sebelah sini, pada interval 1 sampai 2, dia naik. Jadi pernyataan keempat betul, hanya pernyataan 4 yang betul itu opsi yang D. Nomor 15. Jika nilai mutlak dari 1/x min 4 lebih besar dari 6, maka kita cek pernyataan 1 sampai 4. Ini baik banget ya opsinya, karena kita bisa langsung aja cek titiknya. Untuk pernyataan pertama, kalau x-nya diganti 2, jadi nilai mutlak dari 1/2 dikurang 4 lebih besar dari 6. Ini kan setengah dikurang 4 itu kan min 3,5, dimutlakin 3,5. 3,5 lebih besar dari 6 itu salah ya, jadi pernyataan pertama salah. Pernyataan kedua, kalau x-nya diganti dengan 1. Substitusi ke sini, jadi nilai mutlak dari 1/1 dikurang 4, nilainya lebih besar dari 6. Cek. 1/1 itu 1, dikurang 4 jadinya min 3. Nilai mutlak dari min 3 itu 3. 3 lebih besar dari 6, jelas salah. Jadi pernyataan kedua juga salah.
Sekarang pernyataan ketiga. X-nya kita ganti min 1 ke sini. Jadi nilai mutlak dari 1 dibagi min 1 dikurang 4 lebih besar dari 6. 1 dibagi min 1 itu min 1. Min 1 dikurang 4 itu min 5. Min 5 dimutlakin jadinya 5. 5 lebih besar dari 6. Jelas salah ya. Yang 4. Kalau kita substitusi nilai X sama dengan min 0,25 atau min 1/4 ya ke sini, jadinya nilai mutlak dari 1 per min 1/4 dikurang 4 lebih besar dari 6. 1 dibagi min 1/4 itu kan jadinya min 4 ya. Min 4 dikurang 4 jadinya min 8. Dimutlakin jadi 8. 8 lebih besar dari 6, betul. Jadi pernyataan keempat betul, yang lain salah. Hanya pernyataan 4 betul, jawabannya yang D. Atau kalau kita kerjakan dengan prosedur pengerjaan pertidaksamaan harga mutlak, ingat kalau ada harga mutlak dari F itu lebih kecil dari suatu bilangan positif P, maka si F-nya ada di antara min P sampai P. Sedangkan kalau nilai mutlak dari F itu lebih besar dari suatu bilangan positif P, maka F-nya lebih besar dari P atau F-nya lebih kecil dari min P. Karena di sini lebih besar, berarti pengerjaannya pakai yang sebelah kanan. Penyelesaiannya adalah 1 X min 4 itu lebih kecil dari min 6 atau 1 X min 4 lebih besar dari 6. Kita kerjain yang sebelah kiri, ini jadinya 1 X lebih kecil dari min 6 tambah 4 jadinya min 2. Kalau kita tukar posisinya jadi X per 1 lebih besar dari 1 per min 2. Tapi hati-hati ya, ini implisit X-nya nggak boleh 0. Dan di sini 1 X lebih kecil dari bilangan negatif. Berarti X-nya pasti negatif, nggak mungkin positif. Jadi terbatas X-nya harus negatif ya. Ini kita tukar tempat dulu jadi min setengah lebih kecil dari X. Kemudian dibatasi di 0 karena X-nya harus negatif. Sedangkan untuk kasus yang kedua, sama langkah pertama si min 4-nya pindah ke kanan jadi 6 ditambah 4 jadi 10. Kemudian kalau kita balik tandanya dibalik juga jadi X per 1 lebih kecil dari 1/10. Perhatiin di sini bahwa 1 X lebih besar dari 10, positif. Jadi 1 X harus positif, artinya X-nya juga harus positif. Jadi implisit ini juga X-nya harus dibatasi di 0. Jadi nilai X yang memenuhi itu dari 0 sampai 10 atau dari min setengah sampai 0. Nah di antara opsi ini 2, 1, min 1 nggak ada nih. 2 nggak masuk, 1 nggak masuk. Min 1 nggak masuk. Yang masuk cuma min 0,25 atau min 1/4 adanya di sini. Jadi benar jawabannya yang D, hanya 4 yang betul.